nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. The spirit of Indonesia, we're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you and Smart FM. Smart FM, Radio Talk. 97.8 Smart FM Business and Inspiration. Selamat sore Smart Listener semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda baik dan juga tetap semangat, optimis menjalani hari dan juga menghadapi berbagai tantangan yang saat ini begitu sangat menggemaskan ya. Di situasi global yang masih dirasakan, yaitu pandemi COVID-19, dan juga tentunya di kota sendiri kita masih harus mengikuti aturan dan juga arahan dari pemerintah Kota Balikpapan dengan PPKM jilid ketiga. Saya Diardian hari ini menjumpai Anda dalam sebuah dialog interaktif yang dipersembahkan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dengan topik yaitu pendataan keluarga 2021 di Kota Balikpapan, upaya mewujudkan keluarga berkualitas ya. Dan Smart Listener, sebagai latar belakang untuk dialog kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini di cuaca Balikpapan yang sangat cerah ya, Smart Listener perlu ketahui bahwa pelaksanaan pendataan keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan juga pembangunan keluarga sejahtera merupakan bagian dari sistem informasi dan manajemen program KB nasional dengan tujuan menyediakan informasi dan data keluarga untuk mendukung pelaksanaan operasional dan manajemen program kependudukan dan juga KB nasional. Data hasil pendataan keluarga sebagai sumber data dan informasi diharapkan pelaksanaannya benar-benar dapat menghasilkan data dan juga informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan. Pada tahun ini, tahun 2021, pendataan keluarga akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 di seluruh Indonesia termasuk di Kota Balikpapan. Sempat tertunda 1 tahun karena pandemi COVID-19 dan tentunya kita ingin mengetahui bagaimanakah keberlangsungan dan juga pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan ini, dan Smart Listener tentu ingin sangat sudah tidak sabar ya untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari BKKBN ataupun juga dari pemerintah Kota Balikpapan sendiri dalam hal mensukseskan pendataan keluarga atau PK 2021 ini. Alhamdulillah saya bersama dengan tamu-tamu yang luar biasa. Satu, karena juga ini adalah tamu-tamu sangat penting bagi kita, dan tentunya juga bagi Anda sendiri Smart Listener bisa turut juga berkontribusi untuk menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin ada hal-hal lain yang ingin Anda diskusikan. Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0811 590 978 ya. Baik Smart Listener, tak perlu berpanjang kata lagi. Saat ini saya bersama dengan dua orang narasumber yang saya katakan tadi luar biasa ya dari sisi waktu dan juga kesibukan yang lain-lainnya. Beliau menyempatkan hadir di studio Smart FM di Balikpapan ya. Yang pertama saya sapa dulu selaku tuan rumah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Edi Muin MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat bahagia. Dan satu lagi yang sangat istimewa ini, saya bersama dengan Wali Kota Balikpapan Bapak Haji Muhammad Rizal Effendi SE. Pak Rizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang akhirnya bisa berjumpa dengan Bapak ini ya. Amin. Tetap sehat dan semangat ya Pak. Siap. Oke, baiklah. Topik hari ini adalah pendataan keluarga 2021 di Kota Balikpapan, upaya mewujudkan keluarga berkualitas. Pak Edi selaku tuan rumah nih. Kita ini namanya sama ya Pak ya. Edi Kuadratnya sedang on air. Pak, berkaitan dengan topik hari ini, barangkali bisa dijelaskan, bisa disampaikan dulu data-data yang sangat penting. Kenapa sih harus didata begitu ya? Terus apa urgensinya dan lain-lain. Monggo Pak Edi. Iya. Terima kasih kepada
kepada seluruh pendengar radio smartphone Smart FM, Pak. Smart FM Kota Balikpapan. Teristimewa Pak Wali Kota yang Siap, hadir bersama ready. kita sore hari ini, Bu Yoyon yang setia terus. Pendataan keluarga ini adalah kegiatan pengumpulan data primer yang sebenarnya adalah kegiatan 5 tahunan untuk BKKBN. Ya. Nah, pendataan ini memang kalau kita bicara urgensinya itu sangat urgen ya. Seperti kita ketahui bahwa pendataan keluarga ini sebenarnya memuat 3 potret data ya. 3 potret Iya. data. Yang pertama indikator data kependudukan, yang kedua data keluarga, yang ketiga data PUS, dan yang terakhir ada data resiko stunting. Oke. Sehingga tentu saja bahwa dalam pola pelaksanaan program kita saat ini kita banyak menyentuh tentang keluarga. Baik. Perhatian pemerintah saya kira sekarang fokus pada keluarga, sehingga ini juga penting untuk kita dapatkan datanya itu. Nah, secara spesifik BKKBN berkepentingan terhadap data tentang keberadaan eksistensi PUS, pasangan usia subur. Jadi berapa mereka yang sudah menjadi peserta KB, kemudian berapa yang belum menjadi peserta KB, kenapa belum menjadi peserta KB, di mana mereka mengakses itu. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah tentang data stunting. Bahwa BKKBN pada tanggal 27 Januari kemarin, Februari kemarin, pada saat rapat kerja nasional program Bangga Kencana, Pak Jokowi menunjuk langsung kepala BKKBN selaku ketua pengendali penanganan stunting di Indonesia. Sehingga tentu saja kita harus bekerja dengan data. Dan momen ini 2 bulan ke depan kita akan gunakan itu untuk mencari data seberapa realnya sih stunting kita di lapangan. Betul. Oleh karena itu pendataan ini penting adanya untuk itu. Yang kedua, bahwa pendataan ini memang kita sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 2014 tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, KB, dan sistem informasi keluarga. Jadi data secara kolektif, data keluarga ini juga bagian untuk kita bisa dapatkan dari hasil pendataan ini. Waktunya 2 bulan, 1 April sampai dengan 31 Mei insya Allah. Sedikit Pak, saya agak potong. Ini kan ada juga sensus penduduk ya Pak ya. Sensus penduduk, sensus ekonomi dan lain-lain. Itu hubungannya gimana itu? Memang ini agak spesifik. Karena pendataan ini pendataan keluarga by name by address. By name by address. Jadi memang secara detail data mikro ini tergambar jelas di sini secara detail ya. Kalau pendataan sensus penduduk kan pakai sampling dan ini yang membedakan dengan itu. Nah, yang lebih khusus bahwa pendataan tentang pasangan usia subur itu kita tidak bisa dapatkan di pendataan lain. Sehingga spesifik betul di sini kita dapatkan itu. Jadi berapa yang sudah jadi peserta KB, berapa yang mestinya sudah harus ber-KB tidak ber-KB, di mana dia mengakses pelayanan itu secara sih kita. Kenapa dia tidak ikut KB juga akan terjawab secara jelas di pendataan ini. Baik Pak Edi, mungkin saya ke Pak Wali sebentar ya Pak ya. Mohon izin. Baik Pak Wali, Pak Rizal, ini mohon maaf ini saya langsung bertanya selaku manajer kota nih. Dalam perspektif Bapak, keluarga berkualitas itu seperti apa sih Pak? Ya penting ini, lebih-lebih kita ini menghadapi pandemi COVID-19 ya. Orang tahu semua pandemi COVID-19 ini banyak sekali mengganggu eksistensi kehidupan kita termasuk keluarga. Ya, jadi menurut saya jadinya sensus atau pendataan keluarga ini jadi sangat penting. Jadi tidak saja tadi disampaikan Pak Edi Muin dalam rangka pengumpulan data PUS-nya, usia subur, stunting, ya, kemudian justru yang penting lagi ini adalah dalam rangka pembangunan keluarga. Karena ini seakan-akan saya sering mengatakan COVID-19 ini seperti membuat kita termasuk juga keluarga kembali ke nol. Kita harus menata ulang keluarga. Riset Pak ya. Iya, jadi mereset kembali. Jadi
pembangunan keluarga menjadi sangat penting begitu, karena kita di COVID ini betul-betul memukul semua aspek kehidupan. Jadi dengan pendataan keluarga ini kita bisa membangun kembali, menyusun konsep kembali bagaimana pembangunan keluarga. Jadi memang misalnya keluarga berencana ini kan seakan-akan termakan zaman, padahal ini penting sekali untuk dalam hal menata keluarga. Kemudian kita sering mengabaikan soal stunting. Stunting ini kan juga masalah berat, karena ini adalah tidak sekedar orang pendek, tapi orang pendek yang tingkat kecerdasan dan perkembangannya sangat tidak membantu begitu, sehingga membahayakan terhadap kualitas generasi kita akan datang. Padahal kita masuk generasi yang sangat maju sekali, generasi milenial, generasi yang sangat modern, generasi yang sangat teknologinya digital. Tapi kalau nanti yang mengisinya kapasitasnya generasi stunting, itu bahaya sekali, kita bisa tercecer begitu. Itu sebabnya sangat penting pendataan keluarga tadi disampaikan oleh Pak Dumuin, Kepala BKKBN Provinsi. Kita akan memulai pendataan keluarga kembali itu mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei begitu. Oke, baik Pak Rizal. Pak Edi, tadi kalau saya mengambil satu statement yang sangat menarik dari Pak Rizal itu adalah kegiatan ini sepertinya tradisional, tapi ini sangat penting gitu ya. Nah, akhirnya kita akan bicara pada ini kan ada tantangan selain dua kita di situasi pandemi, kemudian juga wilayah geografis Kalimantan Timur yang juga sangat berbeda jauh, sangat unik begitu ya. Sejauh ini bagaimana kesiapan BKKBN menyikapi berbagai tantangan yang mengemuka? Ya, jadi tantangan di setiap pekerjaan itu ada. Tapi kebijakan orang untuk mengatasi masalah itu yang penting ya. Jadi kami dari awal telah memperhitungkan itu. Teman-teman PKB di lapangan pastilah mereka menjadi manajer pengelola data tentang ini, pengumpulan data. Kehadiran teman-teman dari OPDKB di Balikpapan ini sangat bijak menangani itu melihat. Jadi pertemuan itu telah dirintis lama dan termasuk bagian penting kita pikirkan bagaimana mengatasi itu. Kalau kita bicara kota Balikpapan, sekilas kota tidak ada tantangan persoalan geografis ya kan? Sekilas ya. Tapi ternyata jawab nanti. Oke ya. Tapi ternyata ada juga ya. Ada ya Pak. Selain tantangan persoalan geografis, tantangan di wilayah kepadatan penduduk juga ada tantangan khusus. Termasuk karena karakter yang di wilayah padat itu biasanya kan pekerjaannya itu pekerjaan yang tidak menentu, karena dia hanya pada pekerjaan tertentu saja kan. Nah pada saat pendataan 2 bulan ini terus mereka bekerjanya yang pergi pagi pulang malam, itu juga kendala karena kan harus didata kan. Betul. Apalagi kalau dua-duanya bekerja, sehingga kita sudah perhitungkan. Ibu Kader tolong jangan terlewatkan itu. Baik. Buat mensiasati itu, kalau tidak bisa data lebih pagi, ya setelah malam dia didatangi. Itulah sebabnya kenapa alasan kita yang kita gunakan jadi pendata adalah kader-kader yang ada di wilayah itu. Karena mereka lebih familiar dengan kondisi ada di situ. Nah kondisi lain termasuk geografi itu wilayah yang tidak bisa terjangkau. Bukan hanya kendaraan, tapi internet juga bermasalah, Bapak Wali, karena kita di Balikpapan ini hitungannya kota. Berarti kita menggunakan pendata menggunakan Android, bukan formulir. Tetapi wilayah-wilayah tertentu seperti begitu ya tidak ada alasan kita harus menggunakan formulir. Karena kalau kita generalkan pastilah mereka tidak tercover dengan itu. Ya, sehingga itu pasti tetap pengawalan, jadi kader pelaksana utama. Para penyuluh KB itu adalah pendampingan untuk pendataan itu. Sehingga kalau ada persoalan, ada masalah, cepat terlaporkan ke posko dan kita segera mengambil jalan solusinya untuk itu. Pak Rizal, ini menarik. Sekilas tidak ada masalah Balikpapan ini. Penjelasannya gimana Pak? Ya saya kira ya benar, kalau secara umum kan menggunakan teknologi Android sudah bisa, tapi pengalaman tidak semuanya juga, karena kan Balikpapan itu sebagian juga pendatang, banyak juga yang belum sampai ke sana teknologinya, sehingga memang harus didatangi.
harus dilakukan dengan formulir, harus tatap muka. Ini tentu tantangan apalagi di pandemi Covid, karena itu bisa menjadi hal yang harus diperhatikan, sehingga memang ini tidak gampang. Petugas pengalaman dari sensus penduduk kemarin juga itu tidak gampang datang langsung, ya, walaupun sudah juga menggunakan sistem ya, online segala, tapi juga masih banyak yang harus didatangi gitu. Apalagi ini kan yang target sasarannya cukup besar di Balikpapan, sampai 189.856 keluarga. Itu kan 2 bulan tidak gampang itu harus. Betul. Jadi ini memang pasti menghadapi, tapi saya terima kasih Pak Edi Muin sudah optimis, dan kader-kadernya juga orang setempat, lingkungan. Jadi kemungkinan beberapa hambatan bisa diatasi dengan baik gitu. Baik, bagaimana jurus jitu pemerintah Kota Balikpapan dalam mensukseskan pendataan keluarga PK 2021 yang tinggal beberapa hari lagi? Kita akan tahu jawabannya setelah jeda berikut ini. Jadi Smart Listener jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Bapak dan Ibu, kata orang, anak-anak di seluruh Indonesia adalah masa depan negeri ini. Katanya juga, masa depan bangsa ada di tangan keluarga. Tapi apa mungkin masa depan tanpa perencanaan? Kami ke sekolah kan juga bagian rencana masa depan. Nah, setiap perencanaan memerlukan data. Negeri ini membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mendapatkan data itu. Berikanlah data Bapak Ibu dalam pendataan keluarga 2021. Pendataan keluarga 2021 dilaksanakan dari 1 April hingga 31 Mei. Serentak di seluruh Indonesia. Pendataan keluarga akan dilakukan oleh petugas pendata resmi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu, bantulah sukseskan pendataan keluarga demi masa depan kami. Demi masa depan keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. Pengumuman waspada bencana saat musim hujan. Waspada bencana saat musim hujan. Loh Pak, rumah kita kan ada di lereng. Tuh bilang Pak RT bisa kena bencana juga saat hujan deras kayak gini. Selain menyebabkan banjir di daerah dataran rendah, hujan deras juga bisa menyebabkan bencana tanah longsor. Apalagi rumah kita di lereng perbukitan, jadi harus waspada juga. Waspada bencana longsor saat hujan deras tiba. Kenali gejala bencana longsor yang dapat terjadi kapan saja, seperti suara gemuruh yang disertai gerakan tanah dan batuan yang meluncur cepat ke bawah bukit. Muncul retakan lengkung memanjang pada lereng maupun bangunan yang berada di lereng. Munculnya pengelembungan pada lereng dan miringnya tiang-tiang, pohon, dan bangunan di atas lereng. Jika Anda menemukan tanda-tanda yang terjadi di rumah Anda seperti rembesan air yang muncul tiba-tiba di retakan lantai atau halaman rumah, segera lapor ke RT setempat atau menghubungi 112. Mari jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan mewaspadai potensi bencana tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Baik, ya baik 97.8 Smart FM Business and Inspiration. Kita kembali di Special Radio Talk bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Saya Edi Ardian bersama dengan Pak Edi Muin, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dan juga Wali Kota Balikpapan, Bapak Rizal Effendi. Ya, untuk Anda Smart Listener yang ingin lebih detail mengetahui tentang topik ini, silahkan kami buka line interaktifnya di 0811 590 978 untuk WhatsApp. Dan saat ini kami juga mengudara di kanal visual di YouTube ya. Anda bisa menyaksikan melalui akun @smartfm Balikpapan, dan di sana juga ada fitur live chat yang sudah kami buka juga ya. Baik, Pak Edi Muin, ini kalau berkaitan kembali dengan topik yang sedang kita bahas hari ini ya, kenapa pendataan data ini menjadi begitu sangat penting begitu ya. Nah,
Sebetulnya kalau dari sisi tantangan kita sudah mendapatkan satu gambaran. Ini adalah keunikannya Kalimantan Timur dengan kondisi geografis dan lain-lain ya. Tapi yang kemudian ingin saya ketahui lebih detail, bagaimana kemudian persiapan yang sudah dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, karena pendataan kan tinggal 2 hari lagi ya Pak ya. Iya. Silakan ya. Ini sebenarnya persiapannya jauh lebih siap karena sebenarnya harusnya pendataan ini dilaksanakan tahun 2020 kemarin. Baik. Jadi persiapan untuk tahun 2020 sudah dimulai sejak Januari Februari tahun 2020. Tapi karena kondisi pandemi COVID-19 akhirnya tidak memungkinkan dilaksanakan di 2020, bergeser ke, artinya setelah bergeser ke tahun ini berarti kan waktu persiapan lebih panjang lagi. Betul. Nah, urutan persiapannya itu pertama di pusat sudah dibuat TOT khusus untuk pendataan. Lalu setelah itu dibuat lagi pelatihan untuk membentuk tim teaching. Yang selanjutnya membuat pelatihan tingkat provinsi. Dan terakhir ini yang berakhir tanggal 22, saya kira Balikpapan salah satu yang on time Pak Wali. Siap. Dari 1 sampai tanggal 22 itu dilakukan orientasi teknis pendata keluarga bagi kader di seluruh provinsi Kalimantan, termasuk di Balikpapan. Dan Balikpapan salah satu yang betul-betul on time, dia selesai sebelum tanggal 22. Tentu saja dalam proses itu bukan hanya pelatihan tapi disertai dengan uji coba pelaksanaan pendataan di bawah. Dan itu sudah dilakukan. Sehingga kita anggap bahwa persiapan ini sangat maksimal dan itu lengkap. Pendampingan ada supervisor di tingkat bawah, ada manajer pengelola, ada manajer data, kemudian ada posko. Ada posko di kecamatan, ada posko di kabupaten, di kota, ada posko provinsi, ada posko di nasional. Dan itu progresnya kita tahu setiap hari dan laporan per minggu evaluasinya kita lihat. Sehingga tentu saja nanti ketika dalam perjalanan kita lihat ada progres yang tidak seperti yang kita lakukan, tentu kita lakukan sistem keroyokan. Bagaimana mungkin di tempat lain kita bawa tenaga ke situ lah mempercepat itu. Dan ini pasti saja karena pendataan ini sudah sangat didukung oleh stakeholder setempat, dimulai dari surat edaran Menteri Dalam Negeri, berlanjut surat edaran Gubernur, ada surat edaran Pak Wali, kemudian di tingkat bawah ada surat edaran camat dan desa, sehingga tidak ada alasan warga masyarakat itu ragu-ragu menerima karena sudah dilengkapi dengan ID card, kemudian maskernya sudah tertulis pendata keluarga, sehingga itu juga kita yakini bahwa itu bagian persiapan yang benar-benar kita sudah lakukan secara maksimal matang, maksimal. Dan ini tinggal kita menunggu partisipasi aktif dari masyarakat untuk mensukseskan kegiatan ini. Itu dia, insya Allah itu yang kita harap. Baik, Pak Wali, kalau melihat program ini kan program nasional Pak ya. Kalau sejauh ini bagaimana kemudian koordinasi yang dilakukan pihak Bapak dan juga dengan pihak BKKBN sehingga untuk daerah-daerah yang barangkali saja masih ada blank spot ataupun mungkin juga sulit terjangkau ya, itu sejauh mana kemudian kesiapan dari instansi teknis di pemerintah kota untuk mensukseskan kegiatan ini? Ya Mas Edi, saya kira tadi Pak Dimuin sudah menyampaikan berbagai tahapan yang dilakukan. Saya kira itu juga dilakukan juga di kota Balikpapan gitu. Jadi kita sudah, kader pendataan kita ada 1.660 orang, sudah siap, sudah mengikuti orientasi kader. Kemudian strukturnya juga sudah kita ikuti, tadi disebutkan ada manajer pengelola, kemudian ada petugas pendata, supervisornya segala juga sudah kita lakukan. Kemudian kita koordinasi dengan camat, lurah juga kita sudah lakukan. Kemudian dengan satgas juga sudah kita lakukan. Jadi secara organisasi sebenarnya kita sudah betul-betul siap. Memang betul ada saja daerah yang blank spot misalnya yang tidak terjangkau ya. Jadi ya mungkin nanti kita lakukan dengan beberapa metode. Ada yang secara manual, nanti baru kita lakukan
Baik. Begitu yang keluarga yang kadang susah didatangi, khususnya pekerja, nanti kita akan kita atur waktunya, ya kemudian mungkin kita kerjasama juga dengan RT, petugas keamanan di lingkungan perumahan-perumahan itu supaya tidak ada penolakan terhadap petugas kita. Iya, betul. Dan tadi Pak Edi juga usul kalau bisa ini para kader pendata ini juga bisa divaksin. Ya saya kira nanti kalau memungkinkan tentu akan kita lakukan juga vaksinasi begitu, ya supaya mereka benar-benar aman. Ya saya kira pengalaman kita sensus penduduk akhirnya juga bisa terselesaikan juga gitu dengan baik gitu. Baik. Jadi ya tentu berbagai tantangan, halangan ada, tapi ini sangat penting dan kita harus mensukseskannya gitu. Baik. Nah, Pak Rizal, kalau kita kembali ke penjelasan Pak Edi Muin tadi di awal bahwa PK21 ini memang sangat-sangat penting gitu ya. Nah, yang ingin saya ketahui kemudian apakah hasil pendataannya sendiri itu akan digunakan dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah kota? Ya, kan ini pertama akan menjadi kebijakan nasional ya. Karena kan pemerintah sangat ingin membuat program pembangunan keluarga yang menyeluruh dan tepat sasaran. Ya kemudian kita juga provinsi juga begitu dan kota, kabupaten juga begitu. Ya karena kan akhirnya tujuan pembangunan itu kan untuk kesejahteraan keluarga begitu. Betul. Sehingga kita ingin mengurangi distorsi ya di dalam pembangunan keluarga melalui pendataan ini sehingga kita punya data akurat apa yang harus kita lakukan. Jadi ya sangat penting untuk pembangunan keluarga baik termasuk di tingkat kota atau di tingkat daerah begitu. Sangat penting karena ini menjadi kunci suksesnya pembangunan nasional gitu. Baik, kita coba berinteraksi dulu ya dengan smart listener. Pertanyaan dari salah satu pendengar kami ke Pak Edi nih. Pak Edi, apakah pendataan ini nggak double-double dengan pendataan sebelumnya? Oke. Gimana? Terus juga gimana keamanan datanya, Pak? Ya, itu yang saya maksudkan tadi bahwa pendataan ini memiliki karakter tersendiri ya. Jadi berbeda dengan sensus penduduk dan sensus ekonomi. Baik. Saya ulangi kembali bahwa pendataan ini sebenarnya memuat 4 indikator utama ya. Yang pertama dari indikator kependudukan, di situ kita bisa memperoleh informasi tentang data demografi, tentang nama kepala keluarga, anggota keluarga, ada nomor induk keluarga, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, hubungan dengan kepala keluarga hingga kesertaan masyarakat dalam JKN. Itu data demografi, data kemudian. Yang kedua, indikator data tentang keluarga berencana. Kita memperoleh informasi tentang jumlah anak, usia kawin pertama, kesertaan ber-KB, metode kontrasepsi yang digunakan, sedang atau pernah digunakan, tempat mendapatkan pelayanan KB hingga alasan kenapa tidak ke ber-KB. Yang ketiga, indikator pembangunan keluarga yang di dalamnya meliputi variabel tentang kemampuan membeli kebutuhan sandang, ke fasilitas kesehatan, akses informasi media, kepemilikan tabungan, ketersediaan MCK, status kepemilikan rumah dan lain-lain. Dan yang terakhir indikator tentang keluarga yang berisiko stunting. Tentu ini kita menggunakan metode antropometri, seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan yang merujuk pada buku KAIA Kesehatan Ibu Anak dari Posyandu Puskesmas. Indikator ini akan ditanyakan kepada keluarga ibu yang sedang hamil pertama atau mereka yang memiliki anak balita. Karena mereka itu yang riskan tentang statusnya sebagai anak stunting atau tidak. Sehingga kalau data ini semua terkumpul dengan bagus, pastilah bukan hanya kekayaannya BKKBN, tapi kekayaannya di desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan Indonesia pasti. Karena itu data mikro dari aspek keluarga kita secara detail kita jelas sekali, namanya siapa, alamatnya di mana, lengkap yang 4 indikator tadi kita bisa lihat. Sehingga dari perencanaan yang baik tentulah harus dengan data yang benar. Betul. Nanti Pak Wali tadi mengatakan bahwa ini urgen dan nanti akan dijadikan
acuan untuk intervensi seluruh institusi yang bisa masuk ke dalam. Taruhlah aspek pendidikan, kan ketahuan berapa anak yang mestinya wajib sekolah tapi putus sekolah. Berarti ke pendidikan, berapa keluarga yang belum terjangkau MCK. Baik. Itu juga akan masuk kesehatan dan lain-lain. Iya, betul, baik. Jadi smart listener, saya mengutip penjelasan mengambil statement dari Pak Edi Muin itu, data hasil PK 2001 ini adalah sebuah kekayaan ya Pak. Jadi ayo rame-rame sukseskan, jangan takut bertemu dengan para kader ya Pak. Baik, Pak Wali, ini ada pertanyaan untuk Bapak. Pak Wali, bagaimana jurus jitu pihak Bapak dalam upaya mewujudkan atau membangun sumber daya masyarakat yang berkualitas? Wah, ini langsung to the point pertanyaannya. Berat betul ya. Ya Pak, dimulai dengan organisasi keluarga ya, karena itu mengapa perencanaan keluarga sangat penting ya, dikaitkan juga dengan keluarga berencana. Ya ini jadi mengatur keluarga itu sangat penting, salah satu kunci sukses dari pembangunan keluarga yang berkualitas, begitu mengatur kehamilan, mengatur jumlah keluarga. Ini kan sangat penting, kesehatan keluarga dan stunting tadi. Itu jangan dibuat main-main karena itu betul-betul menjadi tantangan bangsa, dan datanya ada bahwa stunting itu sangat tinggi di Indonesia, termasuk di tempat kita, sehingga itu harus betul-betul kita tangani. Nah, kan ini para pendengar Smart FM, kita ini kan mau menjadi ibu kota negara yang baru. Nah, ibu kota negara yang baru ini sangat membuka ruang untuk kader-kader bangsa, anak-anak yang berkualitas. Nah, supaya kita ini jangan jadi penonton nanti, maka kita orang-orang di daerah, anak-anak di daerah ini betul-betul harus yang berkualitas. Memang harus nanti dengan pendidikan yang bagus, tapi itu diawali dengan potensi dasarnya, kehidupan keluarga yang bagus, tumbuh kembang anak yang bagus, sehingga bibitnya sudah bagus, sehingga kalau disertai nanti dengan pendidikannya formalnya, maka dia menjadi kualitas yang bagus. Nah, ini yang selama ini memang terabaikan atau kurang menjadi prioritas kita ataupun juga belum maksimal kita lakukan di Kalimantan Timur, karena kita ini dulu mudah sekali kaya. Betul ya, kan banyak di Kaltim tuh OKB baru. Gara-gara kita kaya minyak, kaya gas, kaya kayu, kaya batu bara, jadi tidak perlu pintar sudah kaya. Betul. Tapi kita tahu sendiri, sejarah membuktikan daerah-daerah yang mengandalkan sumber daya alam umumnya itu kualitas sumber daya manusianya rendah. Itu bahaya di masa mendatang. Sehingga ini menjadi tantangan kita. Karena itu saya mohonlah warga Balikpapan betul-betul memperhatikan ini kualitas keluarga, karena itulah dasar kita supaya kita punya kualitas sumber daya manusia yang bagus di dan kemudian hari. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wali untuk jawabannya. Tapi masih ada nih pertanyaan ke Bapak ya. Ini agak-agak geli sih Pak pertanyaannya. Nih Pak Wali, program KB di Balikpapan selama pandemi apakah menurun atau meningkat? Dan bagaimana agar masyarakat tetap menerapkan program KB di masa pandemi? Ada candaan itu kan, ada WA ke saya bercanda. Dia bilang, Pak Wali, WFH-nya dicabut aja, kan sudah COVID-nya sudah menurun. Kenapa? Ini biaya sampo meningkat ibu-ibu katanya. Ramas terus Pak ya. Walaupun ada pengaturan jarak katanya. Ya, berada di rumah kan tidak berarti lalu jumlah keluarga bertambah. Sepanjang perencanaan keluarganya baik, program keluarga berencananya baik, tidak ada masalah berada di lingkungan keluarga. Ya kan, itu jadi seyogyanya memang kan program KB itu kan belakangan memang kesannya seolah-olah menurun gitu. Padahal sangat penting sekali untuk perencanaan keluarga gitu. Jadi ya kita berharap COVID tidak menurunkan program KB, justru ini bisa lebih menggiatkan gitu. Ini kayaknya Pak Edi harus jawab juga ya Pak Wali ya. Ini Pak Edi, gimana? Data yang realnya gimana ini? Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang sangat mengganggu kami sebenarnya.
Tapi itu ada benarnya juga ternyata ya. Okay. Hasil pencatatan pelaporannya Bidan ternyata memang naik 35% angka kehamilan di masa pandemi ini. Meningkat 30%, Pak? 35%. Oh, 35%? Iya. Di Kalimantan Timur? Iya, di Kalimantan Timur. Ini berarti kita menghadapi ancaman ledakan lagi? Iya. Dan memang selama ini kan orang membuat anekdot seperti yang tadi dibilang, yang menambah bukan cuma samponya, membuat mereka pakai sampo itu kan. Jadi tapi tentu saja itu kita bagaimanapun mencoba menyadarkan masyarakat bahwa betul yang dibilang Pak Wali tadi, bukan berarti setelah COVID ini harus menambah keluarga. Kalau bisa sebaiknya malah tunda kehamilan di saat COVID. Ya karena itu berhubungan banyak persoalan. Yang pertama, kita mengakses ke tempat pelayanan kesehatan kan terbatas, harus antri atau apa. Kalau kita tidak menyikapi ini dengan bijak, berarti kita membuat masalah baru lagi dalam masa COVID ini. Ya, betul ya. Jadi Pak Wali itu benar sekali. Tidak harus masa COVID ini justru kita mimpi harus tambah keluarga karena banyak pekerjaan lain. Kok di rumah bukan harus bekerja itu saja. Toh kalau harus bekerja begitu gunakanlah KB. Oke, kan? Kembali ke situ ya, Pak. Aman jadinya. Wah, makin seru ini, Pak. Oke, kita jeda sebentar ya, Pak ya. Oke, kita kembali lagi untuk Anda semua di satu segmen yang terakhir bersama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, tetap di 97.8 FM. Bapak dan Ibu, kata orang, anak-anak di seluruh Indonesia adalah masa depan negeri ini. Katanya juga masa depan bangsa ada di tangan keluarga. Tapi apa mungkin masa depan tanpa perencanaan? Kami ke sekolah kan juga bagian rencana masa depan. Nah, setiap perencanaan memerlukan data. Negeri ini membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mendapatkan data itu. Berikanlah data Bapak Ibu dalam pendataan keluarga 2021. Pendataan keluarga 2021 dilaksanakan dari 1 April hingga 31 Mei. Serentak di seluruh Indonesia. Pendataan keluarga akan dilakukan oleh petugas pendata resmi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu, bantulah sukseskan pendataan keluarga demi masa depan kami. Demi masa depan keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. Sekarang itu udah zamannya kalau mau apapun, kegiatan apapun, pasti deh berasa kurang kalau nggak foto-foto. Nah, biar tambah seru, yuk ikutan lomba foto kreativitas anak Smart Biogesic. Syaratnya, peserta tingkat TK wilayah Balikpapan dan Samarinda. Pendaftaran gratis plus dapat obat Biogesic sirup anak. Pastikan ada produk Biogesic sirup anak di fotonya ya. Foto harus unik, kreatif, edukatif, dan inspiratif. Posting ke akun Instagram pribadi cukup 1 foto. Tulis caption tentang aktivitas yang ada di dalam foto dan ajakan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan minum obat Biogesic sirup anak untuk meredakan demam dan rasa sakit. Follow dan tag Instagram Smart FM Banjarmasin @SmartFM Balikpapan dan @BikinTenangKeluarga. Mention teman sebanyak-banyaknya. Sertakan hashtag Bikin Tenang Keluarga Balikpapan. Hadiahnya jutaan rupiah dan trofi. Pajak ditanggung pemenang. Info dan pendaftaran hubungi Smart FM 0811 590 98 atau klik Instagram Smart FM Balikpapan. Buruan ikutan. East, West, North and South, the spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. Biasanya kita kembali di segmen yang terakhir nih untuk Smart FM Radio Talk kita bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Saya Edi Ardian masih bersama dengan Pak Edi Muin dan juga Pak Rizal Effendi ya. Baik, melanjutkan diskusi nih Pak Rizal. Siap. Ini ada pertanyaan kembali yang saya harus sampaikan. Ampun. Pak, bagaimana? Saya tertarik menyoroti tentang stunting. Bagaimana
rencana pemerintah kota dalam menangani stunting ini yang mungkin saja akan diperoleh secara lebih lengkap dari data hasil pendataan keluarga? Ya, pendekatan stunting itu kan banyak nanti. Mulai pembinaan ibu hamil, ya itu sudah dilakukan. Kemudian juga asupannya itu juga disubsidi juga oleh pemerintah gitu untuk itu. Kemudian pelaporannya gitu. Jadi memang ini kita perhatikan betul. Jadi sekalian di samping juga masyarakat juga harus disiplin gitu dalam hal kalau keadaan hamil, supaya nanti perkembangan tumbuh kembang bayinya itu benar-benar sehat dan tidak masuk dalam kategori stunting begitu. Jadi jangan ragu-ragu berkonsultasi dengan di Posyandu, dengan puskesmas, dengan kader-kader kita di lapangan kalau tengah mengalami kehamilan, ya supaya betul-betul tumbuh kembang bayi itu janinnya benar-benar baik gitu. Jadi tidak bisa diserahkan kita ini secara alamiah, sudah waktunya gitu betul-betul bersama-sama dengan sistem kesehatan kita, pelayanan kesehatan kita, supaya betul-betul mereka tumbuh kembang dengan baik. Di samping juga dengan pandemi COVID ini kita juga minta kepada ibu hamil juga melakukan pengecekan juga gitu, apalagi menjelang kelahiran gitu. Kita membantu mereka merapid antigen supaya betul-betul ibu hamil itu aman, karena dalam kasus-kasus tertentu kita temukan ada ibu hamil yang ternyata positif COVID-nya, dan bahkan ada yang bayi-bayi dilahirkan dalam posisi positif. Itu tentu memerlukan penanganan khusus dan tentu tidak kita inginkan. Jadi ya pembangunan ini soal penanganan stunting ini betul-betul dilakukan baik secara daerah maupun nasional itu ya. Jadi ini memang menjadi perhatian khusus dari kita semua gitu. Iya, baik, terima kasih Pak Wali. Pertanyaan terakhir yang saya pilihkan karena waktunya sudah semakin mepet nih. Pak Wali, apakah ada jaminan petugas yang melaksanakan PK21 ini maupun aktivitas pengumpulan data ini tidak akan menambah klaster baru? Monggo Pak Wali. Ya, kita pengalaman dengan sensus penduduk kan aman begitu, ya kan. Jadi tidak perlu ragu, ya. Dan juga nanti kalau datang petugas dicek dengan baik identitasnya, ya. Jangan sampai ada penyalahgunaan juga petugas nanti bisa merugikan masyarakat. Saya berharap juga masyarakat bisa menerima dengan baik petugas kita, ya, karena ini juga penting. Jadi insya Allah tidak akan menambah klaster, sepanjang juga protokol kesehatannya dijaga dengan baik. Jadi kan perlu diketahui oleh masyarakat, walaupun kita sudah melaksanakan vaksinasi, misalnya sudah ada yang divaksin 2 kali, tidak 100% menjamin aman dari COVID-19 kalau protokol kesehatannya diabaikan. Jadi protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan baik nanti oleh petugas pendata maupun oleh masyarakat. Jadi sama-sama kita tetap perhatian penuh supaya tidak menambah klaster. Seperti itu. Baik. Pak Edi, mungkin ada tambahan berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja ternyata ada masyarakat yang masih takut untuk bertemu dengan orang baru atau dengan petugas begitu ya, takut nanti akan ada penularan dan segala macam. Harapan kita pertama itu memang dari awal kita selalu mewanti-wanti semoga pendataan ini tidak menambah klaster, tidak menambah angka penularan COVID, sehingga kita wanti-wanti betul dari awal, kita sertakan mereka, kita berikan bantuan masker. Syukur alhamdulillah Pak Gubernur dan Kesehatan kita mendapat bantuan 65.000 ya, 65.000 masker seprovinsi Kalimantan Timur. Sehingga punya peluang untuk ibu-ibu kader mengganti sampai 4 kali 5 kali masker lah selama pelaksanaan ini. Yang berikutnya pasti seperti yang disampaikan tadi Pak Wali, bahwa tidak ada alasan lain untuk tidak mengatur jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Jadi kita sertakan juga hand sanitizer untuk mereka selama pelaksanaan ini. Jadi betul-betul kita selalu mewanti-wanti, tolong ibu melaksanakan kegiatan ibu pendataan ini, tapi tetap ibu pulang dalam keadaan sehat. Kemudian ibu yang ibu kita datangi, kita yakinkan juga mereka tidak tertulari. Jadi kita
kerjanya ini ketakutan royong ini. Pandemi ini tidak ada alasan bahwa mereka yang saya tidak. Iya betul. Kita semua punya potensi untuk itu, sehingga kita harus menjaga diri. Dan itu kalau kita menjaga diri sama artinya kita menjaga orang tercinta di sekitar kita. Begitu ya sebaliknya. Kalau mereka menjaga dirinya berarti mereka juga menjaga. Jadi kalau kita lakukan secara kolektif begitu, insya Allah bisa aman ini. Dan kita sudah ada pengalaman empiris bahwa pelaksanaan sensus kemarin dalam kondisi seperti begini, tapi juga syukur alhamdulillah bisa lolos. Padahal waktu itu masih lagi ganas-ganasnya lagi ya Pak Wali. Nah, sekarang sudah dalam kondisi agak membaik begini, artinya kita harus lebih ketat lagi untuk memperkecil angka itu. Dan kita sudah sampaikan kepada mereka, ibu-ibu, Bu, tolong benar-benar ditaati itu prokes itu. Karena hanya itu harapan kita melawan COVID seperti itu. Ya. Baik. Pak Muin, tadi kita lupa loh Pak menjawab tentang keamanan data yang diberikan. Ya. Itu sejauh mana jaminan dari BKKBN? Kita kan semua data itu terangkum dalam SIDUGA, Sistem Informasi Keluarga, dan pasti itu tidak bisa diakses untuk orang lain karena memang sistemnya sudah dibuat hanya orang-orang tertentu yang punya jaringan, punya konektivitas gitu akses itu yang bisa mendapatkan itu. Karena data itu sangat-sangat kita hargai sebagai sebuah data privasi ya, kekayaan sekaligus data yang harus digunakan. Mereka ada nomor HP-nya segala macam di situ. Nah, nomor HP itu yang diminta tentu ada kaitannya nanti ketika ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi ulang kebenaran data itu. Apakah ada bantuan atau ada intervensi instansi lain, maka itu perlu dimasukkan sebagai bagian dari klarifikasi data. Betul. Jadi smart listener, masyarakat Balikpapan dan Balikpapan khususnya di Kota Balikpapan ya, tidak perlu khawatir. Seluruh data yang diberikan ataupun dimintakan itu semuanya dijamin oleh pemerintah begitu ya, tidak akan sampai enggak bocor lah. Ya, tidak seperti cerita-cerita di luar lah ya Pak ya. Tiba-tiba KTP jadi jaminan ini gitu. Oke, kita punya waktu sekitar 5 menit Pak Edi Muin dan juga Pak Rizal. Ini tentunya kita ingin sekali mendengar wejangan nih, terutama dari Bapak Kota berkaitan dengan gerakan kegiatan pendataan keluarga tahun 2021 menuju keluarga yang berkualitas. Silakan Pak Rizal. Terima kasih. Warga kota yang saya cintai, sekali lagi kita akan melaksanakan pendataan keluarga 2021 sejak tanggal 1 April sampai 30 Mei 2021. Sudah disampaikan tadi bahwa pendataan keluarga sangat penting dalam rangka kita membangun atau menyusun program keluarga berkaitan dengan program keluarga berencana, pasangan usia subur, ya masalah stunting dan masalah-masalah lainnya. Lebih-lebih kita di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu saya mohon warga kota untuk menyukseskannya, terimalah petugas pendataan dengan baik, ceklah dengan baik, jalankan protokol kesehatan dengan baik, dan mudah-mudahan kita sukses melaksanakannya, karena Balikpapan salah satu kota terbaik dalam hal apa saja termasuk dalam pendataan keluarga. Saya ucapkan terima kasih Smart FM, terima kasih Pak Edi Muin, terima kasih Bu Yuyun, terima kasih, dan sukses selalu. Salam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Muin, monggo menutup sekaligus closing statement. Ya, jadi pendataan ini 5 tahun sekali dilaksanakan. Artinya jangan kita tinggalkan, jangan kita lepaskan momen penting ini. Mari kita dapatkan hasil yang akurat dan valid. Saya sampaikan kepada seluruh pendata, seluruh pendamping, supervisor, pengelola, manajer data. Mari kita sama-sama bertanggung jawab melaksanakan amanah besar ini. Baik. Untuk ibu kader yang pelaksana pendata, tentu ini bisa menjadi lahan amal jariah. Amin. Ketika data ini dipakai untuk tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan, bukankah itu data amal yang luar biasa. Betul. Dan yang paling terakhir kepada seluruh jajaran PKB di lapangan, kita laksanakan dengan tanggung jawab bahwa ini adalah pekerjaan prestasi sekaligus prestise. Bahwa kita kompetisi melaksanakan ini serentak seluruh Indonesia, tentu dengan cara dan dukungan yang luar biasa. Saya terima kasih Pak Wali, luar biasa. Tentu ini akan menjadi energi baru untuk teman-teman kami di bawah. Ibu Yuyun, makasih Bu Yuyun yang menakodai Kota Balikpapan dengan segala pernak-pernik penyuluh dan kadernya.
Selamat, mudah-mudahan nanti ke depan insya Allah kita akan mendapatkan data yang valid, benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau bukan kita, mau berharap pada siapa lagi? Betul. Kalau bukan sekarang saatnya, mau kapan lagi? Pendataan awal perencanaan keluarga, ayo membangun Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan, dimulai dari 1 data keluarga. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edi Muin, terima kasih. Pak Rizal Effendi, terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, dan smart listener, semoga yang disampaikan oleh beliau berdua mampu mencerahkan kita dan juga menguatkan kita semuanya untuk saling bergotong royong mensukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Saya Diadian pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Bapak dan Ibu, kata orang, anak-anak di seluruh Indonesia adalah masa depan negeri ini. Katanya juga, masa depan bangsa ada di tangan keluarga. Tapi apa mungkin masa depan tanpa perencanaan? Kami ke sekolah kan juga bagian rencana masa depan. Nah, setiap perencanaan memerlukan data. Negeri ini membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mendapatkan data itu. Berikanlah data Bapak Ibu dalam pendataan keluarga 2021. Pendataan keluarga 2021 dilaksanakan dari 1 April hingga 31 Mei. Serentak di seluruh Indonesia. Pendataan keluarga akan dilakukan oleh petugas pendata resmi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu, bantulah sukseskan pendataan keluarga demi masa depan kami. Demi masa depan keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana